Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Baik. Bismillah salatu wassalam ala rasulillah ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita mulai pada pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Kita doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Baik. Pada pertemuan kali ini insya Allah Ustadz akan membahas pelajaran keempat. Nah, adik-adik sekarang coba silakan dibuka bukunya halaman 44. Baik, pada halaman 44 itu terdapat sebuah kalimat yang berwarna hijau. Coba adik-adik dicari. Nah, terdapat di paling atas sebelah kanan. Nah, adik-adik di situ tertulis huna dan hunaka. Nah, apa itu Ustadz arti huna dan hunaka? Nah, huna adalah artinya di sini. Apa adik-adik? Huna artinya di sini. Nah, baik. Kita lanjut yang selanjutnya. Hunaka. Apa itu Ustadz arti hunaka? Nah, hunaka artinya adalah di sana. Nah, apa adik-adik? Hunaka artinya di sana. Baik. Nah, sekarang adik-adik coba ikutin Ustadz. Huna di sini. Huna di sini. Nah, yang selanjutnya hunaka di sana. Hunaka di sana. Baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Nah, coba sekarang adik-adik silakan dilihat bukunya. Nah, di tabel yang berwarna biru. Nah, ketemu adik-adik? Baik. Di tabel yang berwarna biru terdapat beberapa kalimat. Nah, coba adik-adik silakan diperhatikan. Di kotak yang pertama, madza huna? Silakan diikuti. Madza huna? Nah, jawabnya Alkitabu huna. Apa adik-adik? Alkitabu huna. Nah, sekarang Ustadz terjemahkan. Madza huna artinya apa yang ada di sini? Nah, apa yang ada di sini? Jawabannya Alkitabu huna. Apa adik-adik? Alkitabu huna. Nah, di sini terdapat kata huna. Nah, kalau misalkan adik-adik ingin bertanya kepada Umi dan Abinya, Umi, Abi, yang ada di sini itu apa? Nah, adik-adik bisa menggunakan madza huna. Nah, kemudian kalau misalkan adik-adik ditanya oleh Umi dan Abinya, kakak, yang ada di sini itu apa? Nah, misalkan di sini ada buku. Nah, adik-adik dijawab Alkitabu huna. Buku ini ada di sini. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke kotak yang selanjutnya. Man huna? Jawabannya Abdullahi huna. Diulang. Man huna? Jawabannya Abdullahi huna. Nah, baik. Nah, di kotak yang kedua Ustadz akan menerjemahkan man huna artinya adalah siapa yang ada di sini. Baik. Kemudian dijawab yaitu Abdullahi huna. Abdullahi huna. Abdullah ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik bertanya kepada Umi dan Abinya, Umi, Abi, yang ada di sini siapa? Nah, adik-adik bisa menggunakan man huna. Siapa yang ada di sini? Nah, kemudian adik-adik misalkan ditanya oleh Umi dan Abinya, kakak, yang ada di sini siapa? Adik-adik bisa menjawabkan contoh Abdullahi huna.
yang ada di sini itu adalah Abdullah, Umi, Abi. Nah, jadi hunanya itu diletakkan di paling terakhir. Baik. Nah, sebagai contoh lagi, adik-adik ingin bertanya kepada uminya, Umi, Abi, man huna? Gitu. Siapa yang ada di sini? Kemudian Umi Abinya menjawab. Misalkan, adik ada di sini. Nah, adik ada di sini. Nah, atau adikku ada di sini. Nah, maka bahasa Arabnya adalah akhi sogir huna. Nah, baik. Paham adik-adik insyaallah? Baik. Nah, yang selanjutnya, kotak yang ketiga. Ainal qalamu? Nah, apa adik-adik? Ainal qalamu? Nah, jawabannya al-qalamu huna. Apa adik-adik? Al-qalamu huna. Nah, sekarang Ustadz akan menerjemahkan. Ainal qalamu? Di mana pulpen? Nah, maka dijawab al-qalamu huna. Pulpen itu ada di sini. Nah, baik. Misalkan adik-adik ingin bertanya kepada Umi Abinya, Umi, Abi, di mana kitab atau di mana buku? Nah, adik-adik bisa menggunakan ainal kitabu. Nah, apa adik-adik? Ainal kitabu. Nah, nanti Umi Abinya bisa menjawab dengan al-kitabu huna. Apa adik-adik? Al-kitabu huna, yaitu buku itu ada di sini. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke kotak yang keempat atau kotak yang terakhir. Nah, adik-adik silakan dilihat. Ainal Fatimatu? Nah, ainal Fatimatu? Nah, jawabannya Fatimatu huna. Nah, Fatimatu huna. Nah, baik. Ustadz akan menerjemahkan. Ainal Fatimatu? Nah, di mana Fatimah? Apa adik-adik artinya? Di mana Fatimah? Jawabannya Fatimatu huna. Yaitu artinya Fatimah ada di sini. Nah, misalkan adik-adik ingin bertanya kepada uminya, yaitu Umi, Abi ada di mana? Nah, adik-adik bisa menggunakan Ainal Abu atau Ainal Abi, artinya di mana bapakku? Nah, nanti uminya bisa menjawab abuka huna. Abuka huna. Nah, artinya bapakmu atau bapak kamu ada di sini. Nah, baik, mumtaz, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lanjut ke kotak yang selanjutnya, yaitu kotak yang berwarna pink. Baik. Nah, di kotak yang berwarna pink di situ tertulis ba'idun. Nah, apa itu Ustaz arti ba'idun? Nah, ba'idun artinya jauh. Apa adik-adik? Ba'idun artinya jauh. Nah, baik. Di kotak yang berwarna pink, adik-adik silakan dilihat. Di situ tertulis madza hunaka. Apa adik-adik? Madza hunaka. Nah, dijawab al-kursiyyu hunaka. Al-kursiyyu hunaka. Nah, Ustadz akan menerjemahkan. Madza hunaka? Apa yang ada di sana? Nah, ingat adik-adik tadi hunaka artinya di sana. Apa adik-adik? Di sana. Baik. Nah, madza hunaka? Apa yang ada di sana? Nah, dijawab al-kursiyyu hunaka. Apa adik-adik? Al-kursiyyu hunaka. Nah, baik. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin bertanya kepada Umi, madza huna? Apa yang ada di sana? Nah, sementara yang ada di sana itu adalah pintu. Nah, maka uminya bisa menjawab al-babu hunaka.
Nah, pintu bahasa Arabnya al-babu atau babun. Nah, tapi kalau di sini menggunakan alif lam. Nah, maka jawabannya al-babu hunaka. Artinya pintu itu ada di sana. Nah, atau yang ada di sana adalah pintu. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke kotak yang selanjutnya. Man hunaka. Adik-adik silakan ikuti. Man hunaka. Jawabannya Zainabu hunaka. Apa adik-adik? Zainabu hunaka. Nah, di sini Ustadz akan menerjemahkan man hunaka. Artinya siapa yang ada di sana? Maka dijawab Zainabu hunaka. Nah, yang ada di sana adalah si Zainab. Baik. Nah, kata tunjuk man itu bisa digunakan hanya untuk kepada makhluk hidup. Ingat adik-adik, man digunakan untuk makhluk hidup. Nah, sementara benda mati menggunakan madza seperti contoh yang pertama. Nah, di sini kenapa si Zainab menggunakan man? Nah, Zainab itu karena Zainab adalah manusia. Nah, atau makhluk hidup. Nah, maka menggunakan man. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik ingin bertanya, man hunaka, siapa yang ada di situ? Nah, ternyata yang ada di situ adalah Abi. Nah, Umi bisa menjawab abuka hunaka atau abu hunaka atau al-abu hunaka. Nah, yang ada di sana adalah ayah atau yang ada di sana adalah bapak. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Aina sayyaratu. Adik-adik silakan diikuti. Aina sayyaratu. As-sayyaratu hunaka. Apa adik-adik? As-sayyaratu hunaka. Nah, sekarang Ustaz akan menerjemahkan. Aina sayyaratu. Artinya di mana mobil? Aina artinya di mana? As-sayyaratu adalah mobil. Ingat adik-adik, apa? As-sayyaratu mobil. Nah, baik. Maka dijawab as-sayyaratu hunaka. As-sayyaratu hunaka. Nah, baik. Adik-adik bisa dilihat di situ ada gambar mobil. Nah, maka as-sayyaratu memiliki arti mobil. Nah, as-sayyaratu memiliki arti mobil. Nah, baik. Apabila adik sebagai contoh lain, adik-adik ingin bertanya kepada Umi, misalkan, Ainal kitabu. Nah, Ainal kitabu. Umi, kitab ada di mana? Nah, maka Umi akan menjawab, Al-kitabu hunaka. Apa adik-adik? Al-kitabu hunaka. Kitab itu ada di sana. Nah, baik, mumtaz, barakallahu fikum. Nah, kita lanjut yang selanjutnya yaitu kotak yang paling terakhir. Baik. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Nah, maka dijawab Muhammadun hunaka. Muhammadun hunaka. Baik. Ustaz akan menerjemahkan Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Nah, maka dijawab Muhammadun hunaka. Nah, Muhammad ada di sana. Baik. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan di sini ada kata aina. Ustadz, kok aina ada di benda mati dan di makhluk hidup? Nah, kata aina bisa digunakan oleh benda mati maupun makhluk hidup. Nah, diperhatikan adik-adik. Kata aina bisa digunakan oleh benda mati atau makhluk hidup. Nah, jadi misalkan adik-adik ingin bertanya kepada uminya, Umi, misalkan si Muhammad ada di mana atau si Zainab ada di mana? Maka adik-adik bisa bertanya, Aina Zainabu? Nah, atau Abi, adik-adik ada di mana? Atau abu, ayah ada di mana? Maka bahasa Arabnya Ainal abu. Ainal abu. Nah, maka bisa dijawab abu hunaka.
Apa adik-adik? Abu hunaka. Nah, baik. Artinya adalah ayah ada di sana. Baik, mumtaz, barakallahu fikum. Nah, sekarang adik-adik silakan ditulis halaman 44. Nah, yaitu kotak yang berwarna biru dan kotak yang berwarna 4. Nanti setelah ditulis silakan adik-adik difoto dan dikirim ke Ustadz insya Allah. Baik. Nah, apabila adik-adik ada pertanyaan maka silakan japri ke nomor Ustadz saja insya Allah. Baik. Mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.